Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6A dan kelas 6B. Selamat beraktivitas dan selamat belajar. Jangan lupa yang belum absen silakan absen terlebih dahulu. Sesuaikan dengan mapel dan tanggalnya ya. Di link seperti biasanya. Oke anak-anakku kelas 6. Di sini Pak Guru akan menjelaskan materi tentang surat Al-Kafirun ya. Bisa dilihat nanti di channel YouTube Pak Guru Baktiari Faib bin Dadikun ya. Jangan lupa notifikasinya dan subscribe-nya ya agar tidak ketinggalan, biar nanti muncul terus ya di situ ya. Jangan lupa diklik ya. Ya di sini nanti pelajaran pertama ya, di sini indahnya saling menghormati ya. KI 3 mengartikan Al-Quran surat Al-Kafirun ya. KI 4 membaca dan mengartikan Quran surat Al-Kafirun ya. Lanjut ya, di sini ada membaca dan mengartikan surat Al-Kafirun. Kalian di rumah itu harus membaca dulu, lalu diartikan ya. Diartikan bisa dilihat di Al-Quran atau Juz Amma, bisa dilihat di sana. Kemarin ada tugas untuk menulis surat Al-Kafirun, sudah dikumpulkan dan sudah dinilai ya. Yang belum silakan dikumpulkan, besok Pak Guru nilai ya, hari Senin. Di sini surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Ingat, surat Al-Kafirun ada 6 ayat ya. Diturunkan di Mekah ya, atau Makkah, sehingga termasuk golongan surat Makkiyah. Jika diturunkan di Madinah, itu namanya golongannya Madaniyah. Jangan lupa, itu sudah Pak Guru jelaskan berulang kali, dan jangan pernah kebalik lagi ya. Ingat, jika diturunkan di Mekah, itu namanya golongannya surat Makkiyah ya. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat ya. Ingat. Lanjut, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir ya. Di situ orang-orang kafir artinya ya Al-Kafirun ya. Surat Al-Kafirun berada pada urutan ke-109. Jadi surat Al-Kafirun itu ada urutan ke-109 ya. Kita ulangi lagi. Surat Al-Kafirun terdiri dari berapa ayat? Ya. Diturunkan di kota mana? Mekah. Termasuk golongan surat apa? Makkiyah. Ya, betul. Jika turun di kota Madinah namanya Madani ya. Kalau turun di kota Mekah berarti Nabi Muhammad hijrah sebelum hijrah ke Madinah ya. Itu suratnya turun ya, surat Al-Kafirun ini turun. Jika turun di Madaniyah itu sudah hijrah ke Madinah ya. Lanjut, Al-Kafirun artinya orang-orang kafir ya. Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang kafir di sini ya. Jangan lupa kalian hafalkan. Nanti jika ada pertanyaan melalui Google Form, kalian bisa menjawab dan nilainya memuaskan ya. Jangan kalah sama kelas 5 ya. Lanjut, surat Al-Kafirun berada pada urutan ke-109. Ini jelas insya Allah akan keluar, kalian harus hafalkan ya. Pak Guru beri waktu sekitar 10 detik untuk menghafalkan. Silakan dihafalkan. Sudah hafal? Ya, terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang slide berikutnya adalah asbabul nusulnya ya. Asbabul nusulnya ini menurut Ibnu Katsir ya. Itu asbabun nusul artinya sebab keluarnya turunnya ayat ya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Al-Kafirun dalam tafsirnya bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Maka Allah SWT menurunkan surat ini ya. Jadi orang kafir itu menyuruh Rasulullah untuk menyembah berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Sebaliknya ya, orang kafir Quraisy itu akan menyembah Allah selama 1 tahun. Jadi Tuhan mereka disembah oleh kaum muslimin dan sebaliknya ya. Tuh.
Tuhan kita disembah oleh kaum Quraisy, seperti itu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, yaitu surat Al-Kafirun ya. Sekarang kalian baca terlebih dahulu biar lebih paham ya. Silakan dibaca, Pak Guru beri waktu beberapa detik. Sudah dibaca? Terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya. Perhatikan ayat di bawah ini. Sebenarnya di sini ada suaranya, tapi nggak tahu kenapa diklik hilang ya. Di sini kuliah ayyuhal kafirun ya, dan seterusnya. Ayatnya ada 6. Jangan lupa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya adalah orang-orang kafir ya. Kalian bisa baca di rumah ya. Tentunya kalian sudah hafal semua. Insya Allah lah sudah hafal semua ya. Jangan lupa jangan terbalik ya. Ayat keberapa? 2 dan ke berapa ini? Kelima itu. Itu hampir wala ayat ketiga sama ayat ketiga sama ayat ke-5 ya, itu hampir sama ya. Jadi jangan kebalik-balik ya. Biasanya kemarin kelas 5 itu banyak yang kebalik. Jadi mohon untuk teliti lagi ya. Lanjut ke slide berikutnya ya. Di sini arti kata surat Al-Kafirun ya. Yang pertama adalah katakanlah hai orang-orang kafir ya. Yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ya. Jadi Allah menegaskan bahwa tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Berarti tidak akan menyembah berhala kaum Quraisy ya. Dan kamu bukan menyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menyembah Tuhan yang aku sembah ya. Berarti tidak menyembah Tuhan mereka ya, seperti itu ya. Tuhan mereka adalah berhala-berhala, patung-patung dan sebagainya, pohon besar dan sebagainya ya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Di sini dijelaskan tidak akan pernah ya menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi orang kafir Quraisy itu tidak akan pernah menyembah Tuhan kita lah ya. Tuhan kita adalah Allah ya. Lanjut, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku ya. Jadi ya untukmu agamamu, jadi agamanya mereka ya untuk agamanya mereka, dan agama kita, agama Islam untuk agama kita ya. Seperti itu. Kalian hafalkan lagi? Silakan. Pak Guru beri waktu. Insya Allah di sini nanti ada yang keluar ya, salah satu ayatnya ya. Artinya ya, insya Allah ada yang keluar. Misalkan pertanyaannya, arti ayat surat Al-Kafirun ayat ke-6 adalah, nanti ABCD-nya ada yang mana yang benar gitu ya. A, B, C atau D ya. Silakan nanti dipilih. Maka kalian hafalkan terlebih dahulu, oke? Silakan dihafalkan dulu. Sudah ya? Belum? Oh, belum. Silakan hafalkan. Pak Guru beri waktu. Sudah ya, lanjut ya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut. Isi kandungan surat Al-Kafirun ya. Surat ini, yang pertama adalah surat ini turun sebagai jawaban Nabi Muhammad ya kepada kafir Quraisy yang menghendaki agar Nabi berhenti berdakwah ya. Surat ini turun sebagai jawaban Nabi kepada kafir Quraisy yang menghendaki agar Nabi berhenti berdakwah ya. Intinya itu kafir Quraisy itu ya, biar Nabi itu berhenti untuk mengajarkan agama Islam ya. Jadi
surat Al-Kafirun ini turun ya, agar Nabi juga berhenti berdakwah, dalam berdakwahnya biar berhenti ya, tidak berdakwah lagi ya. Jadi kafir Quraisy itu memberikan apa ya, memberikan tawaran ya, saya menyembah Tuhan kamu, kamu menyembah Tuhan saya, gitu, seperti itu yang tadi dijelaskan di depan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang kafir menawarkan harta, tahta, dan wanita sebagai imbalan kepada Nabi agar mau menghentikan dakwahnya. Jadi orang kafir itu mengiming-imingi ya harta, tahta, dan wanita ya, sebagai ya balasan atau imbalan kepada Nabi agar mau menghentikan dakwahnya, agar Nabi itu berhenti berdakwah untuk mengajarkan agama Islam. Tapi Nabi itu tidak mau ya. Makanya Allah menegaskan, turunlah surat Al-Kafirun. Turun di kota mana tadi? Mekah ya. Suratnya 109, golongannya Makiyah, ingat ya. Kalau Madinah, Madaniyah. Yang ketiga, Nabi menolak tawaran dari kaum kafir Quraisy. Jelas Nabi itu tidak mau ya, tidak mau menerima tawaran dari kaum kafir Quraisy. Silakan kalian hafalkan dulu isi kandungan surat Al-Kafirun ini, dan nanti insya Allah ada yang keluar salah satu. Ingat ya, nilai itu akan masuk ke daftar nilai besok ya, Pak Guru masukkan ya. Jadi kalian harus benar-benar belajar di sini sungguh-sungguh ya. Kalian jika belum hafal, ulang-ulangi lagi video ini atau kalian download bisa, dan nanti bisa dipelajari di rumah lagi ya. Silakan kalian baca dulu terlebih dahulu. Pak Guru kasih waktu berapa detik. Sudah ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tugas ya. Untuk sementara KI 3 sampai di sini ya. Sampai di sini penjelasannya. Nanti untuk selanjutnya ada lagi ya pelajarannya untuk hari Rabu berikutnya. Sebelum evaluasi ini ya. Evaluasi ini insya Allah Senin apa ya, atau Minggu, mulai nanti insya Allah, atau Minggu lah ya. Senin besok insya Allah Pak Guru share evaluasinya ya, atau penilaiannya ya. Tulislah kembali surat Al-Kafirun beserta dengan artinya setelah selesai laporan hasilnya. Ini sudah kalian lakukan, yang belum silakan, Pak Guru sudah kasih nilai yang sudah ya. Nilainya bagus-bagus lah, dia lumayan Yang penting sesuai dengan perintah. Jika ada isi kandungannya silakan ditulis isi kandungannya. Jangan lupa basmalah juga ditulis ya. Surat Al-Kafirun semua surat ya harus ada. Jika menulis di perintah juga harus ada bismillahnya atau basmalahnya ya. Nah, evaluasi KD 3.1 besok, linknya bukan ini ya, ini besok ada linknya, ini belum jadi linknya ya. Besok kalian Pak Guru share ya linknya yang betul di grup masing-masing ya. Jadi mengerjakan mungkin soalnya 10 ABC atau isian ya, atau 5 isian dan sebagainya ya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup ya. Jika ada materi yang susah dan sebagainya ya. Mungkin sekian dulu penjelasan dari Pak Guru. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Jangan lupa ya, belajar yang rajin ya, karena ini adalah sistem daring sehingga kita tidak mungkin tatap muka, jadi belajarnya yang sungguh-sungguh ya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.